Oke, nomor 7 tadi kakak perkuat sedikit lagi. Kalau berita India itu tidak ada tahunnya. Kenapa kakak bilang nomor 7 itu nggak ada jawaban yang benarnya? Kalau Cina itu berita Cina itu dia mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu 1405, berarti abad ke-15, dia abad ke-7. Kalau berita Marco Polo itu dia abad ke-13, 1292 Masehi. Kalau Ibnu Battuta dia 1345. Kalau Tom Cruise itu nggak ada berita tapi buku. Makanya kesimpulan buku nomor 7 ini tidak ada jawabannya. Kalau kalian nggak percaya silahkan saja searching di internet tentang berita Arab tentang masuknya Islam, pasti dia mengemukakan abad ke-7. Kita lanjutkan nomor 8. Upacara selamatan biasanya dilakukan untuk mendoakan arwah yang telah meninggal. Upacara selamatan bisa dilakukan, yang biasa dilakukan disebut ruahan, kenduri, tahlilan, dan yasinan. Upacara selamatan dilakukan hari ke-7, 40, 100, dan 1000. Sebelum ajaran Islam datang, upacara selamatan merupakan ajaran Hindu. Selanjutnya, para penyebar Islam menggunakan selamatan sebagai media islamisasi. Dalam selamatan terdapat wirid dan doa-doa serta yasin bagi orang-orang yang telah meninggal. Biasanya dalam selamatan disajikan hidangan makanan dan minuman untuk para tamu. Fenomena ini indikasi adanya asinkritisme antara budaya Hindu dan budaya Islam dengan budaya lokal. B. Islamisasi antara budaya Islam dan budaya asimilasi antara budaya Islam dan budaya Hindu-Buddha. C. Amalgamasi. D. Akulturasi Islam dan ajaran Hindu. Yang E. Interaksi Islam dengan dan penduduk yang berlainan kepercayaan. Kita lihat soalnya, dia tadi bahas adanya penggabungan ya. Penggabungan berarti lebih tepat jawabannya akulturasi, dimana pada awalnya upacara selamatan itu dilakukan oleh umat agama Hindu, lalu Islam tidak menghapusnya tetapi memasukkan unsur-unsur Islam ke upacara selamatan itu. Makanya jawaban yang tepat itu kita ambil yang D, akulturasi budaya Islam dan ajaran Hindu pada upacara selamatan. Kita lanjut nomor 9. Wali Songo terkenal sebagai penyebar Islam abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk Islam tanpa paksaan. Mereka menggunakan unsur seni. Salah satunya adalah media wayang. Di bawah ini wali yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan media pendidikan adalah. Nah, di atas dia bicara tentang media wayang. Nah, otomatis mindset kalian jawabannya Kalijaga, tetapi yang ditanyanya di sini adalah yang menggunakan media pesantren. A itu Sunan Bonang, B Sunan Kalijaga, C Sunan Ampel, D Sunan Giri, atau E Sunan Muria. Otomatis yang Sunan Kalijaga sudah gugur. Nah, di sini yang menggunakan media pesantren itu adalah Sunan Ampel, atau jawabannya yang C. Kalau yang Sunan jawabannya jawabannya yang C. Kalau Sunan Bonang itu dia punya ajaran Moh Limo. Terus ada Sunan Giri. Sunan Giri itu ada permainan ilir-ilir, cublak-cublak. Dan kalau Sunan Muria itu ada tembang sinom dan kinanti. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 10. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah seorang ulama yang aktif dalam proses islamisasi di wilayah. Nah, dia kan sudah ada kata kuncinya Al-Banjari. Nah, karena jasanya menyebarkan Islam, makanya digelarkan Al-Banjari. Jadi, Banjarmasin ibu kota mana? Ibu kota Kalimantan Selatan. Jadi, jawabannya di sini adalah yang C.